eh Luar biasa penyampaian Raden. Jadi kurang lebih nanti materi TikTok saya secara inti begitu ya. Sebenarnya sudah diintisarikan sama Raden. Cuma nanti saya coba untuk elaborasi begitu. Baik, mungkin ada beberapa yang nanya kok masih get online ya, nggak offline gitu ya. Jadi saya ini sudah absen, nggak ngisi TikTok kurang lebih 3 tahun gitu ya. Ini masih grogi nih, gemeteran nih. Jadi kalau disuruh offline kayaknya belum 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 cukup percaya diri gitu ya. Eh, saya terakhir jadi pembicara itu di tahun 2022 November kayaknya. Waktu masih di tim Avengers sebelum kemudian gabung ke tim HC gitu. 2 tahun di tim HC belum sempat ngisi, kemudian pindah ke Ops juga setahun berlalu juga belum sempat ngisi. Eh, jadi kalau mau biasanya saya tiap tahun ngisi, kalau mau dihitung hutang berarti ya masih punya hutang 3 kali gitu ya. Tapi kalau nggak mau dihitung hutang ya alhamdulillah, jadi saya nggak perlu nyaur gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Sigit Prastowo, panggilannya Sigit gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum sempat kenal, nanti kalau ketemu di jalan di bawah gitu ya, saya sapa ya, jangan diem aja karena sudah tahu kan siapa saya gitu. Oke, baik. Sebenarnya tadi udah di saya spill karena tadi selama saya di HC belum pernah menyampaikan apa ya ilmu gitu ya yang kemudian saya dapat selama bergaul dengan para psikolog gitu ya. Jadi untuk TikTok kali ini saya akan membawakan materi tentang human gitu, kaitannya dengan human. Oke, baik. Kita mulai. Teman-teman silahkan join Slido karena ini versi free mungkin hanya 100 orang nanti yang kemudian bisa gabung ya. Enggak. Dan silahkan dijawab. Belum memahami sesuatu secara utuh. Ketika bicara, saya tidak punya pengetahuan tentangnya, nggak tahu apa-apa. Saya tidak percaya diri ketika diberi kepercayaan berbicara di depan panggung. Kurang data kita bro. Trauma masa kecil. Dimarahin, meragukan kemampuan saya ke kantor pakai senda ketika laga sedang cemburu. Oke, kita next saja ya ke apa? Pertanyaan berikutnya. Habis MCM diapresiasi, gaji naik.
Tidak memilih 02. Oke, sudah cukup representatif. Terima kasih, teman-teman. Oke. Eh, dari pertanyaan pertama terkait rasa percaya diri, eh, pada umumnya memang kemudian terkait dengan eh, inkompetensi begitu ya. Belum kemudian cakapnya kita terhadap sesuatu sehingga kita mungkin jadi takut, malu dan sebagainya gitu. Jadi ada ketidakmampuan yang kemudian kita sadari begitu. Cuma yang kemudian menjadi masalah, padahal tadi Mas Raden sudah menyampaikan itu di kultumnya begitu ya. Yang kedua begitu. Saya merasa berharga begitu ya. Nah, itu ternyata masih banyak dari kita itu yang kemudian menggantungkan perasaan berharga kita itu terhadap faktor eksternal gitu. Nah, oke. Di layar ada sebuah apa sih ya, sumbu X sumbu Y begitu ya. Kalau X kemudian itu merepresentasikan waktu dan Y itu adalah value, maka kita coba gambarkan perjalanan kehidupan kita begitu ya. Yang mungkin teman-teman ngerasa selama ini ada fase naik turun begitu ya, ada fluktuatif begitu. Nah, itu sebenarnya yang kemudian naik turun itu apa sih begitu ya. Nah, mungkin dari kita masing-masing nanti akan punya perjalanan yang berbeda gitu ya. Kapan kemudian mulai menyadari bahwa hidupku kok roller coaster begini ya, naik turun gini ya, fluktuatif begitu ya. Nah, itu sebenarnya ketika kita mulai mengenal yang namanya rasa begitu. Feel, emotion begitu. Dan kalau kemudian secara sadar, mungkin masing-masing dari kita fasenya akan berbeda-beda. Tapi kalau kita itu berpatok pada yang namanya teori kemelekatan, sebenarnya sejak bayi kita itu sudah ada sense of worth begitu. Jadi sejak bayi pun kita sudah merasakan punya yang namanya rasa begitu ya. Eh, Teman-teman di sini ada yang sudah nonton Nawila? Oh, nggak begitu menarik ya Nawila ya. Nah, di sana itu digambarkan begitu Nawila Nawila yang kecil yang sedang bertumbuh yang kemudian kayak hidupnya nggak ada beban gitu ya, yang hidupnya lempe-lempe aja. eh Kemudian ketika dia mulai mengenal makna-makna begitu ya dari emaknya begitu. Ada di suatu adegan yang kemudian disampaikan ke Nawila sama emaknya itu ngomong, kamu jangan bohong ya gitu. Nah, bohong itu apa, Mak gitu ya. Dia jelaskan dengan definisi gitu. Terus Nawila nanya, rasanya gimana bohong itu gitu ya. Nah, bohong itu maknya itu menggambarkan bahwa seperti ada kerikil di bawah kaki kita begitu. Nah, ternyata ketika kita memberi makna-makna itu ada rasa di sana gitu ya. Dan ada adegan ketika kemudian emaknya itu berbohong sama temennya Nawila ketika Nawila diajak main di rel gitu. Tujuannya ya untuk melindungi Nawila untuk kemudian nggak ikut main apa ke rel karena berbahaya. Nah, Nawila kemudian merasa kok ada gap gitu ya. Maknya ngomong nggak boleh bohong tapi maknya bohong. Nah, mulai adegan itu kemudian digambarkan Nawila mulai kemudian mengalami fase naik turun gitu ya. Merasa bersalah karena kemudian temannya kan mengalami kecelakaan yang kakinya harus dipotong gitu ya. Kemudian dia di murung, nggak diajak lagi ke pasar sama maknya. Kemudian dia sampai nyari aktivitas ngebongkar-bongkar radio dan sebagainya dan dimarahin gitu. Nah, di sanalah kemudian kita ngerasain fase yang disebut naik turun itu gitu ya. Kalau kemudian nanti kita coba gambarkan, misalkan begitu ya, dari kita katakanlah mulai ngerasain bisa secara sadar ngerasain fluktuatifnya kehidupan itu misalkan ketika masuk TK begitu ya. Eh, Masuk TK seneng gitu punya teman. Nah, itu ngerasa naik gitu. Terlibat di pentas drama, apa kemudian ikut lomba mewarnai jadi juara. Kemudian kencing di celana, ngerasa malu gitu ya. Kemudian bisa naik sepeda, jatuh ke got, ngerasa malu lagi.
Kemudian masuk SD, eh, apa istilahnya? eh, Masuk ke ranking 3 besar misalkan. Gabung ke Pramuka Siaga. Kemudian ikut pentas seni juara 2 misalkan. Ikut lomba olahraga tersingkir di fase awal. Kemudian masuk SMP mulai ngebandingin dengan teman yang lain gitu ya. Kemudian bisa mewakili sekolah misalkan lomba olimpiade misalnya. Kemudian mulai muncul virus merah jambu begitu ya. Nah, cinta monyet gitu di SMP gitu. Kemudian bisa lulus dengan nilai tinggi. Masuk SMP favorit, wah merasa kemudian eh, value-nya bertambah. Pas SMA yang lain sudah pakai motor, dia cuma naik angkot, ngerasa kemudian itu lagi daftar anggota OSIS nggak keterima. Naksir seseorang, nembak, ditolak gitu ya. Kemudian, wah dibeliin motor pertama, mulai naik lagi gitu. Kemudian agak bandel kena skors, pulang dimarahin sama orang tua. Kemudian mulai berprestasi lagi, ikut audisi eh, penyiar radio. Kalau sekarang udah nggak ada ya penyiar radio ya. Kemudian SMA lulus 10 besar gitu. Naik lagi. Kemudian pas ikut apa istilahnya seleksi PTN ternyata nggak lulus. Nganggur setahun mulai overthinking. Coba lagi masuk PTN, akhirnya diterima, seneng. Banyak tugas, kewalahan. Kemudian gabung BEM, wah jadi asisten dosen. Mulai kemudian dikenal gitu ya. Punya pacar, naik lagi ininya, nilainya gitu ya. Kemudian proposal skripsi ditolak berkali-kali. Kemudian ujian skripsi pertama tidak lulus, wah jatuh gitu ya. Plus diputusin pacar, wah makin jatuh lagi, gitu ya. Setelah ganti pembimbing harus mulai dari nol lagi. Lulus cum laude, wah kemudian ngerasa punya nilai lagi gitu ya. Lamar kerjaan tidak ada jawaban misalkan. Mulai merasa tidak baik-baik saja, kemudian diterima kerjaan pertama. Masih pemula merasa bahwa eh, banyak tidak paham, merasa bodoh gitu di lingkungan kerja. Dapat lingkungan yang suportif gitu ya, mulai berkembang skillnya naik. Punya pacar lewat dating apps, dipindah ke tim baru, leadernya nggak apresiatif, turun lagi gitu ya. Hapus database, lupa where, wah makin jatuh lagi. Kemudian dapat feedback pedas dari di depan tim, makin jatuh lagi. Diomongin belakang, makin jatuh lagi gitu ya. Kemudian takut konfrontasi, makin jatuh lagi. Takut mengambil inisiatif, mending meneng wae ketimbang salah nih kan gitu ya. Overthinking tentang performa kerja gitu ya. Akhirnya mulai berani menyampaikan pendapat gitu ya. Dapat apresiasi dari atasan atau klien. Kemudian dapat kepercayaan untuk tanggung jawab yang lebih besar gitu. Eh, diselingkuhin sama pasangannya gitu ya. Jatuh lagi, balikan lagi, naik dikit gitu ya. Ditinggal nikah gitu ya. Makin jatuh lagi, stres, emotional eating, berat badan naik. Wah, udah pada di titik terbawah gitu. Kemudian akhirnya mulai ke gym gitu ya. Lari sebulan tembus 100 km. Apa istilahnya finish half marathon gitu ya. Relate ya dengan yang kemudian kita apa alami dalam perjalanan hidup kita begitu ya. Nah, garis yang naik turun ini yang kita rasakan hari ini yang kadang naik atau kemudian kita lagi apa istilahnya yakin gitu ya, lagi berhasil gitu. Kadang turun karena kita lagi ragu, lagi gagal. Inilah yang kemudian
kita sebut dengan self confidence begitu. Jadi rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini sangat dipengaruhi dengan yang namanya human doing gitu. Jadi terkait dengan aktivitas yang kita lakukan begitu. Nah, di sini banyak yang kemudian kita itu membuat kesalahan bahwa kita mengira garis apa istilahnya, garis yang naik turun ini adalah garis keberhargaan diri begitu. Padahal antara garis kepercayaan diri dengan garis keberhargaan diri itu adalah sesuatu yang berbeda. Ada garis lain yang kemudian itu tidak naik ataupun turun, seperti yang disampaikan Mas Fazri tadi gitu ya, yang dia tidak tergantung performa gitu, atau yang kemudian kita kenal dengan self esteem. Jadi ini kalau kita ngomongin keberhargaan diri itu bukan tentang apa istilahnya sesuatu yang kita lakukan begitu, tapi tentang kita sebagai manusia begitu. Jadi berbeda antara human being dan human doing begitu. Dan eh, fase bahwa kita mengalami naik turun gitu itu hal yang normal gitu. Bahkan iman aja bisa naik turun apalagi kemudian dengan performa kita gitu. Di sini ada yang belum pernah merasakan sukses selama hidupnya? Oke, semua pasti pernah ya merasakan sukses. Di sini ada yang belum merasakan gagal? Jadi ternyata sukses gagal itu adalah hal yang biasa karena itu ya kaitannya dengan apa yang kita lakukan sebagai manusia gitu. Nah, jadi eh, kita tahu mana yang kemudian eh, fluktuatif, mana yang kemudian stabil begitu ya. Jadi harga diri kita itu sejak penciptaan itu stabil gitu. Dia nggak terpengaruh oleh faktor eksternal apapun. Kalau kemudian kita lagi ngerasa rendah dan sebagainya, itu ada di human doing kita gitu. Nah, cilakanya gitu ya, kita itu sering menarik garis hijau ini mengikuti yang tadi itu. Ketika kita uh, turun, kita tarik itu garis uh, harga diri itu turun gitu ya. Ketika naik, kita ikut apa naik gitu ya. Padahal uh, ketika kita misalkan gagal di suatu hal atau kemudian tidak perform di suatu hal, kita bisa menyampaikan bahwa oke, saya memang belum berhasil di sini gitu ya, tanpa harus menyimpulkan bahwa saya tidak berharga sebagai manusia gitu. Kita itu terkadang overgeneralize gitu ya. Terhadap satu hal yang kemudian kita gagal, kita tarik gitu ya. Diri kita itu sebagai manusia yang kemudian gagal. Aku adalah orang yang kemudian tidak berguna begitu ya. Karena sebuah percintaan, hidupku hancur, hidupku merana begitu ya. Aku mati tak mau, hidup pun tak mampu. Wah, tadi ya yang merasa mengalami fase seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita kemudian menarik padahal ada di satu hal yang kaitannya aktivitas gitu. Mungkin kita di percintaan gagal gitu, tapi di touring kita berhasil misalkan gitu ya. Di apa istilahnya olahraga berhasil gitu. Nah, kan, tapi kita tarik itu semua ketika apa istilahnya gagal di satu hal kita tarik tuh semua nilai harga diri kita itu ke bawah gitu ya. Nah, masalahnya itu bukan kemudian ketika self confidence turun itu bukan cuma kehilangan tadi itu rasa percaya diri gitu, tapi kita kehilangan bahwa kita itu bisa berkembang gitu, bisa bertumbuh gitu, kita bisa jadi capable gitu. eh yang dulu misalkan nggak bisa nyetir gitu, belajar nyetir dibentak sama apa istilahnya instrukturnya, ngerasa kemudian wah aku gagal gitu. Padahal hari ini misalkan kemudian jadi jago nyetir gitu. Nah, eh atau kita pernah dengar ungkapan begitu ya, yang kemudian difitnah-fitnah saya diam, dijelek-jelekin saya diam.
Direndah-rendahkan saya juga diam gitu. Dihujat-hujat, dihina-hina saya diam. Tapi kali ini saya akan lawan gitu. Nah, keyakinan bahwa kemudian di kemudian hari itu kita bisa bertumbuh gitu ya. Atau kemudian kita bisa kita yakin kita bisa belajar karena kita diberi tadi itu sumber daya yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Fajri tadi, akal itu ya. Eh, Itulah yang kemudian kita kenal dengan self efikasi begitu. Nah, jadi ada tiga hal yang kemudian teman-teman atau kemudian kita pahami bersama begitu ya. Jadi antara human doing, human being itu adalah sesuatu yang berbeda. Harga diri kita itu nggak bergantung sama faktor apapun. Kita lahir sudah berharga dan jangan hanya karena satu hal atau dua hal atau tiga hal kemudian di beberapa kompetensi yang kemudian kita gagal, kita tarik tuh nilai harga diri kita kemudian kita ngerasa bahwa kita bukan manusia yang layak atau manusia yang saya adalah manusia yang hina, saya adalah manusia yang tidak berguna begitu ya. Nah, karena kemudian kita dibekali akal itu, kita kemudian harus punya yang tadi itu keyakinan bahwa di kemudian hari kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh dan kemudian kita bisa kompeten kemudian di hal tersebut. Di sini ketika memulai sesuatu ada yang merasa kemudian langsung bisa. Saya yakin semua di sini ketika memulai sesuatu akan mengalami fase yang namanya bodoh gitu ya. Baru kerja jadi front end awal misalkan eh, nggak tahu apa itu eh, HTTP request misalkan gitu ya. Hari ini karena kemampuan sumber daya yang diberikan Allah dan kebernilaian kita tadi itu, kita kemudian hari ini jadi jago misalkan. Nah, oke. Tapi Mas kan misalkan gitu ya. Sebenarnya kalau jatuh bangun di beberapa aktivitas itu, kita sih udah nggak masalah Mas gitu ya. Kadang itu yang kemudian makin bikin down gitu, makin bikin nggak kuat gitu, makin terasa perih gitu. Itu adalah ketika ketambahan omongan orang lain gitu. Iya nggak? Ngerasa relate nggak? Misalkan, wah kemarin batal touring nih, sebenarnya nggak masalah, alasannya karena sedang nggak enak badan gitu. Tapi karena misalkan dibully sama teman-temannya, diejek-ejek gitu kan, wah makin perih rasanya ini. Saya akan lawan. Nah, oke, sekarang eh, ada realita yang kemudian nggak mungkin kita bisa hindari begitu ya. Karena setiap kita melakukan sesuatu atau kita sedang human doing tadi itu akan ada selalu yang berkomentar gitu ya. Mau kita benar, itu ada yang komentar, salah apalagi gitu ya. Mau kita sukses, ada yang komentar, apalagi gagal gitu. Kita diem aja ada yang komentar begitu. Nah, orang itu kemudian punya apa istilahnya eh, opini itu tentang hidup kita itu. Dan kebanyakan tuh sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi apa yang mereka katakan terhadap apa yang kita lakukan itu sebenarnya dua hal yang sama sekali tidak tidak berhubungan begitu ya. Orang kemudian bisa mengatakan apapun tentang kita dan kita juga bisa melakukan dan apapun yang kemudian kita inginkan begitu. Jadi keduanya tidak bergantung satu sama lain begitu. Nah, ketika saya sempat melempar konsep ini gitu ya ke beberapa teman-teman yang mungkin sering ngobrol sama saya itu, kemudian ada yang menanyakan, kalau kemudian kita selalu menganggap komentar orang lain itu bukan masalah, kapan kemudian kita melakukan fungsi evaluasi Mas Sigit kan gitu ya. Nah, kapan kemudian kita bisa melakukan fungsi evaluasi terhadap komentar yang masuk ke kita itu ketika kita atau umpan balik yang kita berikan itu adalah sebuah respon, bukan reaksi gitu ya. Emang apa bedanya respon sama reaksi begitu ya? Respon itu melalui proses kesadaran gitu ya. Ada proses berpikir di sana, ada proses analisa di sana. Ini fakta atau ya hanya sekedar kritik saja, opini atau justru hanya pelampiasan emosi begitu ya. Sehingga oh, kalau memang fakta, mana yang kemudian bisa saya perbaiki gitu. Kalau sekedar opini ya nggak apa-apa, itu hak dia gitu ya.
Kalau sekedar emosi ya nggak apa-apa, wong itu kan cara dia ternyata ketika menyampaikan sesuatu ya dengan eh, kemampuan dia ya seperti itu gitu ya. Tapi kalau kemudian reaksi itu tanpa proses berpikir, dia cepat gitu, otomatis gitu, automate gitu. Jadi begitu dapat stimulus langsung direspon, langsung direaksi begitu ya. Eh, dan itu biasanya dorongannya lebih banyak ke emosi, materi yang kemudian kemarin disampaikan oleh Mas Rijal gitu ya. Nah, masalahnya eh, yang terjadi ketika opini atau kemudian komentar orang lain itu kita izinkan gitu ya. Kita izinkan untuk masuk terlalu dalam dan parahnya sampai kemudian mengambil alih kendali atas diri gitu ya. Jadi bukan tentang kemudian kita mengabaikan semua opini begitu. Tapi tentang bagaimana menempatkan opini itu di tempat yang tepat. Jadi ambil yang relevan, yang sekiranya bisa membuat kita bertumbuh, lepaskan yang kemudian mengganggu gitu ya. Yang kemudian tadi bisa mendistorsi cara kita melihat diri kita gitu ya. Jadi opini itu milik mereka, tapi keputusan adalah milik kamu, milik saya, milik dia gitu ya. Nah, oke, teman-teman ada tahu ini gambar apa? Kalau Mas Zan kemarin pas lihat, Mas kamu belajar primbon gitu ya. Ada yang tahu ini gambar radar ya? Jadi saya mau pakai analogi sederhana begitu. Di radar ini selalu ada dua hal. Yang pertama ada sinyal, yang kedua ada noise gitu. Sinyal itu penting. Jadi dia membawa informasi nyata, ada objek, ada arah, kemudian ada sesuatu yang mungkin perlu kita perhatikan begitu ya. Tapi di saat yang sama itu selalu ada noise gitu ya, gangguan, pantulan, hal-hal yang sebenarnya tidak relevan lah gitu ya. Sekarang kita bayangkan, nah, setiap komentar yang dari orang lain itu seperti pantulan di radar kita gitu. Jadi ada yang benar-benar sinyal, ada yang benar-benar noise. Masalahnya bukan karena tidak ada sinyal, masalahnya kita sering tidak bisa membedakan mana sinyal, mana noise. Kadang noise kita anggap sinyal, kadang sinyal kita abaikan karena bungkusnya tidak enak gitu ya. Karena kita terlalu fokus dengan cara disampaikan, tapi kita lupa mencari apa yang sebenarnya mau disampaikan begitu ya. Kita sibuk gitu dibungkusnya, nadanya, pilihan katanya, ekspresinya. Padahal yang kita butuhin adalah isinya. Pesannya apa sih sebenarnya yang kemudian mau disampaikan? Teman-teman, eh, ada yang sudah nonton Tunggu Aku Sukses Nanti? Mas Arga? Oke. Ya, saya harap sih beberapa sudah ada yang nonton ya. Sehingga ketika nanti saya sampaikan satu tokoh, ada yang relate lah. Di sana ada yang namanya Tante Yuli ya. Kalau kita lihat sepanjang film, orangnya itu kan noisy banget gitu ya. Berisik banget itu. Nyebelin gitu. Apain sih? Ini orang gitu ya. Pengen tak, ya kan gitu. Kalau kemudian kita ikut merasakan emosinya si Mas Arga itu gitu ya. Tapi begitu di ujung, kita tahu bahwa ternyata si Tante Yuli itu membawa pesan baik begitu. Bahkan tidak banyak dari kita gitu yang kemudian melihat adegan itu justru merasa punya simpati gitu ke Tante Yuli. Bahkan mungkin ada yang berharap, wah Tante Yuli jangan mati dulu dong. Ternyata dia orangnya baik gitu ya. Nah, di kehidupan kita itu pasti akan ada tante-tante Yuli itu. Meskipun ya nanti wujudnya nggak selalu tante-tante ya. Jadi mungkin ada teman sendiri, ya ada mas-mas, ada mbak-mbak, ada adik-adik, ada bude-bude, ada mbah-mbah gitu ya. Yang kemudian ya selalu aja datang kemudian ngasih komentar ke hidup kita gitu. Eh, jadi yang perlu kita tangkep itu sinyalnya gitu ya. Ya mungkin wah ini noisy, ini benar-benar hanya sekedar noise atau ada pesan nih yang kemudian mau disampaikan ke kita gitu. Ya kan contoh eh,
Kayak ini nih, kan saya baru pertama kali lagi nih apa ngisi TikTok gitu ya. Nanti misalkan ada yang komentar, ah Mas, presentasimu nggak jelas banget, kayak pup, nah misalkan gitu ya. Nah itu mungkin secara bungkus kasar gitu. Tapi karena saya pinginnya merespon, bukan mereaksi gitu ya. Saya coba tangkap pesannya. Oh berarti materi yang saya sampaikan berarti nggak cukup relevan misalnya. Oh nggak cukup jelas artikulasinya. Sehingga mana yang kemudian harus bisa saya improve begitu. Tapi kalau saya memilih untuk reaksi yang datang emosi sehingga defensif dan nggak kemudian kemana-mana gitu. Oke. Nah, seringkali emang noise itu datang lebih dulu itu karena dia sering menyerang ego gitu ya, teman-teman. Tapi dengan kemudian kita bisa tahu mana sinyal, itu bisa membantu kemudian kita berkembang. Nah, dan kalau kemudian kita salah baca radar ini gitu ya, kita bisa kehilangan sinyal yang sebenarnya penting untuk kemudian self growth kita gitu ya, untuk kita kemudian bertumbuh gitu ya. Nah, karena noise tadi itu ngenyerang ego, biasanya ngegoyang rasa percaya diri kita gitu ya. Nah, sementara sinyal yang kemudian kita, atau pesan, atau isi pesan yang kemudian kita tangkap dengan benar, justru memperkuat tadi self-efficacy kita gitu. Keyakinan kita bahwa saya hari ini gagal, saya dibekali otak, saya dibekali sumber daya yang luar biasa oleh Allah sejak penciptaan saya, maka saya belajar dan saya akan improve begitu di hal tersebut. Jadi tantangannya bukan kemudian menghentikan radar gitu ya. Karena tadi balik lagi, opini orang tidak akan pernah berhenti. Tapi belajar menjadi operator yang lebih baik, yang bisa membedakan mana sinyal dan mana noise gitu ya. Jangan tertipu bungkus, cari isinya. Oke. Nah, tadi kita udah lihat gitu ya. Ada bagian dari kita itu yang naik turun, yang kemudian kita kenal dengan self confidence gitu ya. Ada kemudian yang stabil, yang kemudian kita kenal dengan self esteem gitu ya. Saya mau mencoba untuk masuk ke lapisan yang lebih dalam begitu. eh yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajri mengenai tentang perspektif Islam begitu ya. Bagaimana apakah kemudian manusia itu berharga atau harus membuktikan dulu baru berharga begitu ya. Nah, jawabannya yang tadi disampaikan oleh Mas Fajri di surat At-Tin begitu. Jadi eh, bahwa sejak penciptaan kita, manusia itu diciptakan sebagai sesuatu yang enggak netral dia, yang tidak bukan sesuatu yang tidak bernilai gitu, tapi sudah dalam bentuk yang terbaik gitu. Bahkan lebih jauh karena kita tadi itu dibekali oleh akal gitu ya. Dan mungkin akan saya perkuat dengan surat Al-Isra ayat 70 yang mana Allah menyampaikan dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam gitu ya. Kata memuliakan di sini itu bukan dari hasil usaha kita gitu. Tapi itu pemberiannya Allah gitu. Jadi sejak penciptaan kita itu kita udah dimuliakan. Kemuliaan itu bukan sesuatu yang kemudian kita kejar gitu. Dan kalau kita pikirkan salah satu kemudian amanah yang dibebankan kita kepada manusia itu adalah sebagai khalifah gitu di muka bumi ini. Sesuatu yang kemudian amanah yang cukup besar begitu ya, yang kemudian diembankan ke kita gitu. Kalau kita bukan sesuatu yang berharga, ya Allah kemudian nggak akan kasih kepercayaan itu ke kita gitu ya. Jadi ketika kita bicara self esteem atau kemudian human being, itu bukan sekedar tentang konsep psikologi begitu, tapi ada landasan keimanan di sana. Dan bahwa nilai diri kita itu tidak datang dari validasi manusia.
Tapi sudah Allah berikan sejak kita diciptakan gitu ya. Nah, tapi ini penting teman-teman. Jadi ketika kita tahu bahwa kita itu berharga, bukan berarti kemudian apa yang kita lakukan tadi sebagai human doing itu tadi otomatis selalu benar gitu ya. Perilaku kita itu bisa tetap salah, keputusan kita itu tetap bisa keliru gitu ya. Karena kesalahan bukan pilihan gitu. Karena kita manusia. Tempo hari Pak Andri di kesempatan yang lalu menyampaikan bahwa salah satu apa istilahnya? Ketika penciptaan manusia itu fitur kemudian yang disematkan kepada manusia itu adalah salah dan lupa gitu ya. Jadi eh, kesalahan bukan pilihan karena kita manusia gitu. Jadi kalau kita manusia ya pasti pernah melakukan salah gitu. Dan kesalahan itu bukan mencerminkan orangnya gitu atau person gitu. Bukan kita sebagai human being begitu, tapi kesalahan itu ada di apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan gitu, ada di human doing. Yang yang mana kesalahan-kesalahan itu tidak menghapus keberhargaan diri kita sebagai manusia gitu ya. Bahkan di surat Az-Zumar ketika manusia itu salah gitu ya, di surat Az-Zumar 53 gitu ya. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang oke, maaf teman. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri gitu ya. Bahkan yang melampaui batas gitu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan teman-teman, Allah bahkan ketika kita melampaui batas gitu ya, melampaui batas kesalahan kita itu masih memanggil kita dengan hambaku gitu ya. Kalau kemudian kita sebagai manusia itu bukan sesuatu yang berharga, nggak mungkin kemudian Allah memanggil dengan kepemilikan yang seperti itu, hambaku gitu. Dan tidak mungkin kasih sayangnya sebesar itu gitu. Jadi yang perlu kita imani adalah bahwa kita ini adalah makhluk yang kemudian berharga tanpa syarat. Jadi self esteem tadi itu, keberhargaan diri kita sebagai manusia itu adalah bukan sesuatu yang kemudian perlu kita kejar. Tapi sesuatu yang kemudian kita perlu sadari bahwa kita adalah sesuatu yang kemudian bernilai gitu ya. Yang sering terjadi, kita tidak kehilangan nilai diri, kita tidak kehilangan nilai diri, tapi kita lupa. Kita hanya lupa dari mana nilai diri itu berasal. Dan ketika kita lupa, kita mulai mencarinya di tempat yang salah gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Fajri tadi gitu ya. Kita mulai mencari validasi dari manusia. Kita mulai mencari kebahagiaan diri dari pencapaian.
Kita mulai mencari keberhargaan diri dari pendidikan, pangkat, jabatan, begitu ya. Ada satu ungkapan hikmah gitu ya, ungkapan yang menarik. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu begitu ya. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi walaupun ini bukan hadis begitu, tapi maknanya dalam bahwa perjalanan mengenal diri seringkali membawa kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri TikTok kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.